Jokowi itu is much better atau beyond, ya. Orang-orang PSI ini masuk karena PSI-nya apa karena Pak Jokowinya? Nah, menurut Anda? Pak Jokowi lah. Bung Ade Armando, Anda masuk ke PSI karena PSI-nya, karena Kaisangnya, atau karena Jokowinya? Bung Ade berkepentingan agar Jokowi masuk ke PSI. Bung Ray Rangkuti ini seorang kritikus yang sangat tajam dan keras dan bisa kita kategorikan sebagai orang yang anti Jokowi. Justru akan tercederai prinsip yang disebut partai sangat terbuka kalau Pak Jokowi masuk di dalam. Kenapa? Tercederainya di mana? Kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang menarik untuk diperbincangkan dan juga banyak sekali disorot publik. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo. Di pekan ini yang kemudian banyak sekali menjadi spotlight ada ketika seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara Kongres PSI. Di sana Jokowi dengan lugas dan juga tegas sekali mengatakan akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, bekerja bersama Partai Solidaritas Indonesia. Ini adalah pernyataan yang begitu tegas seorang Joko Widodo untuk bisa ke dunia politik. Lalu, benarkah dengan masuknya Joko Widodo ini akan menjadi pertarungan antara banteng versus gajah? Oke, di hari ini kita akan berbincang soal itu bersama dengan politisi Partai Solidaritas Indonesia, ada Bung Ade Armando. Apa kabar Bung Ade? Baik, alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi ya di On Point with Adisti Larasati. Walaupun memang topiknya agak berbeda, tapi yang dibahas tetap satu. PSI dan Joko Widodo. Ya. Oke, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung Ray? Baik sejauh ini. Oke, terima kasih ya sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Ini pertama kali berarti ya di On Point with Adisti Larasati. Oke. Ini baru pertama kali. Kita bahas. Saya diundang sama dia. Tapi kan kalau di program yang daily sering dong bahasnya, apalagi kalau bukan Jokowi. Nah, ini Jokowi spotlight banget lah. Mulai dari dugaan ijazah palsu, kemudian kemarin juga habis diperiksa di Polresta Surakarta, kemudian hadir juga di Kongres PSI walaupun lagi masa penyembuhan, pemulihan, bukan penyembuhan, pemulihan. Recovery waktu itu. Tapi kemudian beliau hadir di Kongres PSI, berarti ini adalah penampilan pertama seorang Joko Widodo di event partai politik dan secara lugas dan juga tegas arah politiknya setelah 10 tahun kok kayaknya gitu, menahan gitu. Nah, gimana nih PSI ini? Iya, kita tentu aja di PSI sangat bersyukur ya dengan apa yang terjadi pada tanggal 19 ya, 19 Juli itu. Karena gini kan, selama ini sebetulnya bahkan kami di PSI sendiri tidak bisa sepenuhnya yakin gitu ya. Pak Jokowi ini betul-betul akan jadi orang PSI nggak sih? Ya, mula-mula kan pertanyaan besarnya adalah tentang ketua umum. Semula jadi orang PSI berarti udah nerima KTA atau belum? Atau udah dikirimin KTA kayak Mas Kaisang juga kan dikirimin ke rumah. Nah, kalau Pak Jokowi dikirimin ke rumah juga nggak KTA-nya? Sampai saat ini yang saya tahu belum. Ya, tapi kan memang sebetulnya ini adalah sebuah proses yang berjalan agak panjang ya. Tadi saya bilang dimulai dengan ketua umum. Semula orang berharap, sebagian dari teman-teman PSI berharap ya Pak Jokowi bersedia jadi ketua umum. Tapi kan PSI identik dengan anak muda begitu ya. Enggak, sekarang udah berubah kita. Oh, jadi udah kita sebetulnya tidak lagi sepenuhnya muda lagi, berarti udah mulai menjangkau. Tentu saja mayoritas dari orang-orang di PSI, mayoritas ya, itu adalah bahkan pengurus di DPP-nya itu adalah anak muda ya, termasuk kalau Anda anggap Mas Kaisang anak muda nggak? Anak muda kan ya. Nah, itu juga DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusatnya di berbagai daerah juga itu memang anak-anak berusia muda, apalagi dibandingkan saya. Tapi kan di PSI juga sejak lama sudah ada orang seperti saya yang 60-an tahun. Saya kan seusia dengan Pak Jokowi ya. Kemudian ada misalnya Pak Toto Lusida, ada beberapa orang lainnya. Ini mayoritas tetap anak muda, tapi sekarang kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah sebuah partai anak muda. Tapi lebih ke arah
partai yang berjiwa muda lah, berpikiran seperti anak muda. Biar bisa menjangkau, menggrab Ya, suara selain anak muda, begitu. Iya, karena PSI sudah tidak lagi menganggap bahwa harus identik brandingnya tuh memang partai anak muda, ya. Nah, kemudian kan Pak Jokowi nih, ya Pak Jokowi ketika itu setelah cukup lama orang berbicara tentang dia akan jadi ketua umum nggak, ternyata enggak, ya ternyata kan nggak jadi, dia bilang enggak, ya akhirnya Mas Kaisang. Nah sekarang kalau dia nggak jadi ketua umum, dia tetap jadi orang PSI nggak? Ya kan untuk waktu yang lama kita juga masih bimbang. Kita tahu bahwa Pak Jokowi akan memberikan kata pengarahan di situ atau kata sambutan lah kira-kira ya. Tahu-tahu dia muncul di sana ya dengan pernyataan yang sangat tegas. Saya akan kerja keras untuk Jokowi. Dan dia berulang kali bilang kata untuk kita. PSI. Untuk PSI. Sorry, saya bilang tadi untuk apa? Untuk Jokowi. Untuk Jokowi, untuk PSI ya, untuk PSI. Dan itu berulang kali dia katakan kita. Artinya kan dia menganggap bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang berada di dalam PSI. Tapi kalau misalkan mengatakan diksinya kita, berarti kan sudah dalam tanda kutip ya, sudah masuk dong. Sudah masuk. Nah itu makanya. Nah itu makanya saya mau konfirmasi soal KTA-nya betul. gimana, udah dianterin belum ke rumah? Kalau Anda tanyakan KTA-nya, kelihatannya belum sampai saat ini. Sehingga kita nggak bisa dong bilang bahwa dia adalah anggota PSI kan. Tapi kalau dari semua gesture, semua statement-statement verbalnya, kita semua, kalau saya rasa udahlah ya, kita nggak usah lagi berdebat soal itu. Dia itu PSI. Kalau dia bukan PSI, masa dia akan bekerja keras untuk PSI? Atau barangkali bisa dibilang dia nggak punya kartu anggota, tapi dia akan berjuang buat PSI. Bisa juga kan? Ya. Tapi saya duga ini kan restrukturisasi PSI sedang berjalan nih. Ya, sekarang ini. Ya, belum selesai. Akan ada orang-orang baru nih duduk di DPP, bla bla bla. Saya duga atau ada kemungkinan dia akan duduk di Dewan Pembina, saya duga ya. Peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar. Kalau nggak jadi apa lagi dong di PSI? Nah itu gimana tuh Bung Rey? Jadi sebenarnya jadi makin jelas ya ketika seorang Joko Widodo berpidato di hadapan pengurus PSI begitu, kita mengatakan kita diksinya. Yaitu peluangnya ke PSI ini di Dewan Pembina semakin besar. Ya udah jelas lah kalau soal itu. Long ketuanya anaknya. Masa saya nggak bantu? Udah jelas lah kalau pasti itu. Disokong ya? Iya, nggak usah diucapkan oleh Pak Jokowi juga udah. Bisa 99% kita bisa duga Pak Jokowi akan bantu PSI gitu. Sekuat-kuatnya gitu. Cuma pertanyaannya apakah PSI aja yang dibantu? Kan itu juga pertanyaan kan? Karena bisa terbuka peluang bantu yang ini, bantu yang itu gitu. Sebagaimana ya Pak Jokowi juga bantu PSI, beliau juga akan bantu partai-partai politik yang lain. Kan itu sangat mungkin. Ya. Bukan satu-satunya PSI yang mau beliau bantu gitu. Dah bahwa beliau mau bantu PSI itu udah nggak usah dipertanyain, ketua umumnya adalah anaknya. Masa udah anaknya ketua umumnya dia nggak bantu, kan juga aneh juga gitu. Itu satu. Tapi tentu kalau berkaitan dengan partai, penanda seseorang itu jadi bagian dari terikat dengan partai itu adalah ya kartu anggota. Jadi misalnya kalau sekarang ini nih. Tapi kalau menurut Anda, Bung Rey, ya nanti akan jadi Jokowi justru saya mengkalkulasi kalau Pak Jokowi melakukan itu, yang rugi adalah politik keluarga Pak Jokowi. Politik keluarga Pak Jokowi. Ruginya di mana kalau misalkan beliau jadi Dewan Pembina? Ya mereka masuk dalam satu tempat yang sama. Padahal mereka butuh kekuatan di luar itu. Kalau PSI itu nggak usah ditarik pun akan ketarik gitu loh. Kan PSI nggak bisa membuat tokoh yang lain kecuali Pak Jokowi. Alias ini mengandai. Hatta kalau Kaisang pun tidak ketua umumnya nih, ini loh ya. Ya PSI-nya tetap dengan Pak Jokowi. Nah ini udah ketarik kok, ngapain ditarik lagi? Tarik yang dibutuhkan sekarang adalah menarik yang lain. Supaya bagaimana ya kekuatan-kekuatan ini ya kan berkumpul untuk menopang politik ya, keluarga Pak Jokowi dalam hal ini. Saya menyebut keluarga karena beliau nggak punya entitas yang bisa disebutkan kecuali ya keluarga itu kan. Nah kekuatan-kekuatan itu penting untuk menopang satu Gibran yang sekarang ini diajukan untuk dimakzulkan kan. Bobi di Sumatera Utara dan mungkin sekarang adalah Kaisang. Jadi menurut Anda dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin ini agak itulah sedikit mengapa kesalahan? Itulah mengapa Pak Jokowi tidak buru-buru mengatakan saya masuk PSI.
Jadi ibarat yang lain, beliau yang nunda dulu, nyari dulu yang lain nih. Masih bisa nggak masuk ke P3 misalnya, atau mungkin nanti ke Golkar, kan kita nggak tahu. Emang masih bisa ke Golkar? Iya kita nggak tahu, itu maksud saya. Nah jadi kalau dapat yang lebih besar kan jauh lebih bagus dong bagi keluarga politik Pak Jokowi kan. Setidaknya dapat P3 atau dapat Golkar ya jauh lebih bagus. Artinya ya beliau masuk ke dalam politik ini ya lebih gede lagi ininya. Sebab kenapa gitu? Kalau misalnya ditanya Nggak perlu usaha terlalu keras gitu maksudnya? Bukan, penopangnya jauh lebih kuat. Kalau bukan cuma PSI. Iya itu satu. Maksud saya gini, kalau ini berhitungnya logika aja gitu. Kalau kita mau masuk ke partai, pastilah kita cari partai yang lolos parlemen kan. Itu saja asumsi kita tuh. Ya, tapi begini loh, Pak Prabowo kemarin bilang, ini partai, maaf ya, maksudnya, tapi memang Pak Prabowo mengatakan, ini partai kecil tapi kok di kabinet udah banyak ya orangnya. Nah, itu kan udah sebenarnya ya tanda juga walaupun memang dia tidak lolos parlemen, tapi ya sudah ada banyak sekali. Kan orang-orang termasuk yang di samping saya. Ya, orang-orang Saya nggak masuk kabinet loh. Kabinet, tapi kan Tapi apa? komisaris. 2/3 kabinet lah. Mancing-mancing ini. Nggak full kabinet, 2/3 kabinet itu. Jose mancing-mancing. Tapi gini loh ya Pak, orang-orang PSI ini masuk karena PSI-nya apa karena Pak Jokowinya? Nah, menurut Anda? Pak Jokowi lah. Itu kan bagian dari semuanya Pak Jokowi kan. Tapi berarti bukan karena Kaisang? Oh, enggak. Emang benar begitu? Bener lah. Tadi kalimat Anda apa ya terakhir? Enggak, enggak dia mau bilang. Kan berarti udah bukan karena Kaisang ya, berarti Enggak, karena enggak. Jokowinya kan? Apa yang akibat Jokowi itu menyebabkan orang-orang masuk PSI atau apa tadi? Iya. Bukan. Apakah masuknya orang-orang PSI ke kabinet tuh faktornya karena Oh Kaisang? iya, iya. Saya Atau menyebut karena bukan. Bukan. Itu Jokowi. Kalau itu makanya itu yang saya bilang iya. Itu jelas karena faktor Jokowi itu masih tetap sangat besar pengaruhnya dalam politik Indonesia ya. Tapi saya kembali ke yang pernyataan tesis Anda nih ya. Bahwa Jokowi masih berpikir-pikir untuk tidak hanya masuk ke PSI ya. Saya duga enggak. Saya duga kali ini Pak Jokowi itu sudah firm, sudah tegas. Dia sudah melihat bahwa ini adalah masa di mana saya sebaiknya nyemplung ke PSI. Makanya kalimat yang dia gunakan tuh kerja keras buat PSI. Dan itu disambut dengan luar biasa gembira oleh para hadirin di kongres tersebut kan. Karena itu seperti penanda, pakai istilah Anda kan, penanda bahwa saya udah bersama Anda nih sekarang ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa dia belum kemudian menyatakan saya masuk PSI pada saat itu? Karena barangkali saatnya belum tepat. Ya. Karena masih menahan, karena masih jadi presiden. Bukan. Kok masih presiden? Bukan. Gini loh. Jadi kenapa Pak Jokowi ini belum menunda? selesai loh Ya, penjelasannya. Oke. Kenapa Pak Jokowi belum menundanya? Karena belum kelihatan nih. Nanti di partai yang lain gimana kita? Jadi yang saya mau katakan, PSI itu labuhan terakhir. Pilihan terakhir. Iya dong. Kalau di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal ya toh ada PSI. Iya. Berarti ini udah pilihan terakhir. Nah, mas yang lain nunggu kongresnya P3 dulu deh. Nunggu kongresnya Golkar dulu, kira-kira gitulah. Nanti kalau P3 Golkar udah jelas nggak Pak Jokowi nggak di situ tuh, baru nanti akan berlabuh ke PSI. Emang betul begitu? Enggak, itu yang saya sangat tidak setujui ya. Loh, makanya Gini, saya tanya. ya makanya saya ulang ya. Pak Jokowi itu hatinya ada di PSI. Oh iya, Ya. kalau bilang. Berarti jelas. bukan pilihan terakhir. Bukan. Sekarang saja saya sudah katakan pandangan kita sama sekali berbeda nih. 180 derajat. Iya. Beliau ini masih menganggap bahwa Pak Jokowi masih memilih-milih apakah satu saja atau banyak. Semua akan bergantung kepada misalnya saja kan kita baru dengar nih PDIP akhirnya kongresnya bulan Agustus. Ya. Barangkali menurut Bung Rai dia juga akan lihat-lihat PDIP masih mau nggak terima saya. Kalau ganti pemimpin, mengganti ketua kan mungkin aja nih. Kalau Bu Mega diganti nih, misalnya Puan yang naik, misalnya ya. Terus ada P3, ada Golkar dan seterusnya. Saya berpandangan sebaliknya. Kalau soal PSI-nya itu sudah jelas PSI, ya. PSI menjadi sebuah partai terbuka saja
itu datangnya dari Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi dulu tuh yang bilang partai super terbuka. Baru kemudian PSI bilang kita menerapkan sistem partai super terbuka. Ya. Kemudian soal gajah, ya. Anda mungkin sudah dengar kan bahwa ya orang yang akhirnya mengatakan gajah aja itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu sudah melekat dengan PSI. Sekarang PSI itu masih menjalankan yang namanya restrukturisasi. Ya, restrukturisasi itu artinya semua yang ada yang duduk di DPP sekarang atau DPW dan segala macam itu akan mengalami perubahan di sana sini, ya. Bahkan di Dewan Pembina baru 1 orang yang sekarang sudah pasti duduk di Dewan Pembina. Jadi kalau Sebentar, yang ingin saya katakan, nah begitu itu jadi, kita akan lihat tuh akan berada di mana Pak Jokowi. Kan Anda bilang Dewan Pembina, betul nggak nanti dalam Dewan Pembina yang barunya PSI itu ada Pak Jokowinya? Saya sih percaya kalau ini semua dilanjutkan, jadinya dia ada di sana. Karena dia memang ingin sekali agar PSI ini tumbuh. Kalimat dia tuh saya ingatkan kembali kemarin itu. Kan PSI itu 2,9 kemarin dalam pemilihan 2024. Hampir 9. Iya, 2,8 sekian. Iya, 2,89 misalnya ya. Jadi buletin kan sama Ya, politisi dong. PSI-nya. Iya. Kan margin of error enggak ya? Nah, Jangan lupa P3 itu 3,9 sekian. Iya. Nggak lolos juga. nggak lolos. Jadi nggak apa-apa, kita nggak lolos tuh nggak apa-apa. Nah, Yang penting ada kemudian banyak kita di posisi. PSI, Bukan dihitung dengan desimal bukan. iya. Kemudian kami di PSI itu membayangkan begitu Pak Jokowi masuk, ini akan berlipat, ya, akan meningkat Ada jumlah. efek ekor jasnya Akan ada efek ekor jasnya. mengikuti. Nah, semula, tapi sebagian dari teman-teman PSI itu menganggap bahwa kita akan menjadi salah satu partai 4 besar misalnya, ya, dalam pemilu 2024, 2029. Nah, muncullah Pak Jokowi dan pernyataan gini, udah jangan terlalu terburu-buru. Saya menduga 2029 itu adalah 3 kali lipat dari 2,9 itu, 2,89 lah ya. Ya, itu belum akan menjadi partai dominan. Tapi pada tahun 2034 kita akan menjadi partai dominan di parlemen. Poin saya adalah Jokowi sendiri, ya kalau kita lihat pada apa yang dia katakan di sana, sebetulnya sudah mempersiapkan langkah-langkah ke arah 2034 melalui PSI. Jadi kesimpulan saya, hampir pasti Pak Jokowi itu memang berpikir sebagai orang PSI, sebagai orang pembina PSI yang putra Jokowi ada di sana sebagai ketua umum. Dia ingin agar ini menjadi sebuah partai terbuka, super terbuka yang besar di Indonesia. Jadi agak nggak mungkin bagi saya ya, Jokowi itu masih memilih-milih partai-partai yang lain. Oke, kalau menurut Anda, Bung Rey, dengan Ini kan pengaruh-pengaruhnya Jokowi begitu, apakah bisa Tunggu dulu. meningkatkan Ini efek kan ekor? semua prospektum ya. Ya, Apa yang disebutkan oleh prospektum, apa yang saya analisis juga prospektum. Betul. Nanti akan kita lihat. Nah, melihatnya kapan gitu? Pertama nanti kalau misalnya sudah dibacakan struktur itu. Kalau Pak Jokowi nggak di situ, itu yang kita duga udah meleset satu kan. Ya, artinya dia tidak berada di dalam berada. PSI. Tapi belum tentu tidak masuk. Ya kan? Lagi-lagi seperti yang saya sebut tadi, tunggu dulu deh kongres muktamarnya P3 atau kongresnya Golkar. Kalau di situ juga nggak ada, punya potensi untuk masuk ke PSI. Oh, Itu jadi menurut nunggu ini dulu nih, ada Iya, beberapa karena event. Gini loh. Tapi kan kalau gini kita loh lihat, maksud saya. tapi gini, kalau Ngapain Pak Jokowi di dalam kalau partai ini udah dikendalikan tanpa dia harus di dalam? Oke. Tapi kan kalau kita lihat juga kan partai-partai yang sudah Pak existing Jokowi itu membutuhkan kekuatan selain PSI untuk menopang politik keluarganya, itu yang saya sebut tadi. Jadi kalau mereka bertumbuh di situ, kekuatan mereka cuma PSI. Nah, PSI ini di luar 8 partai politik yang saya sebut sebagai apa namanya itu ya? Apa istilahnya itu ya? Partai di parlemen. Partai harian. Kan yang menguasai partai harian itu ya 8 partai politik ini. Ya. PSI cuma 2,8 sekian. Nggak masuk tuh ke ranah ini. Alias apa? Jangankan PSI, P3 aja belum tentu masuk kok. Gitu. Alias apa? Pak Jokowi nggak masuk nih ke 8 anggota ketua partai. Kalau ketua partai kongko-kongko, Pak Jokowi diundang nggak? Enggak. Cuma partai 2,8.
Gitu loh kira-kira. P3 aja belum nggak kita undang, apalagi ini misalnya gitu tuh maksud saya. Tapi kan kalau Jadi yang kayak gitu. Jadi Pak Jokowi butuh kekuatan lain yang memungkinkan dia ikut kongko-kongko gitu loh dan, kira-kira tuh. masuk ke inner circle lah ya. Betul. Masuk ke inner Betul. circle. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan kita adalah begini, kalau partai-partai yang sudah besar existing, taruhlah Golkar, kan udah punya pemilik sahamnya masing-masing. PDIP kita udah tahu pemilik sahamnya siapa, Lah Golkar. itulah, disitulah perjuangan Kemudian itu, ada kan. Partai Demokrat. Disitulah perjuangan Pak Jokowi ini kan. Nah makanya kan namanya juga nyoba-nyoba kan. Coba dulu bisa nggak gitu. Ke P3 kan nama beliau pernah sempat muncul kan. Bahwa beliau akan masuk ke P3 kan gitu. Meskipun akhirnya ditegaskan saya di PSI aja deh gitu ya. Nah, jadi selalu mencoba itu, kecuali nanti mentok. Makanya tunggu di muktamar P3-nya. Kita lihat berarti ya di muktamar. Kalau saya, kalau menurut Anda enggak? Ya dimulai dari kalau soal saya iya, susunan itu. betul yang dia bilang. Susunan Jadi itu. bahwa saya duga begitu struktur kepengurusan PSI yang baru diumumkan, ya akan ada nama Pak Jokowi di Dewan Pembina, ya. Menurut saya kalau bukan Dewan Pembina hampir nggak mungkin, karena pilihan berikutnya adalah menjadi anggota. Dan nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Kurang ini ya gitu ya. Ya dia jadi anggota, anaknya jadi bapaknya, jadi ketuanya, Ya, kan nggak rada nggak mungkin, ya. Tapi bahwa dia memang bisa saja Anda orang berspekulasi bahwa dia nggak perlu berada di dalam PSI, tapi semua orang tahu dia adalah orang PSI. Nah kalau itu ceritanya, maka pertanyaan saya adalah kalau gitu, kenapa juga dia nggak mau berada di dalam Dewan Pembina? Kalau semua orang tahu. Gini loh Mas Ade. Nggak gini. Saya mau kembali ke tahun 2024 nih ya. Sebentar ya. Di 2024 itu orang tuh bertanya-tanya, apa sih efek Jokowi terhadap PSI? Padahal dia udah muncul fotonya. Kaisang dengan Jokowi. Kaisang dengan Jokowi. Saya tetap mengatakan bahwa bagi publik, bagi masyarakat luas, orang itu belum menyimpulkan bahwa Jokowi itu berada di belakang PSI karena memang tidak ada bukti konkret yang mengatakan bahwa Jokowi berada di dalam PSI. Iya kan saat itu tidak pernah, ya. Makanya efeknya tidak banyak. Tapi kalau sekarang dia masuk ke PSI dan orang tahu bahwa Jokowi itu berada di dalam PSI dan dia adalah orang yang jadi suhunya gitu loh. Suhunya apa namanya ya, gurunya mentornya dari PSI, saya duga itu akan menarik, atraktif buat orang untuk mendukung PSI. Sekarang saja misalnya di berbagai podcast yang ngomongin PSI dan Jokowi, saya lebih tertarik baca komentarnya. Komentar itu banyak sekali yang menyatakan, oh kalau gitu saya juga akan dukung PSI. Kalau Pak Jokowi memang berada di PSI, saya juga akan dukung PSI. Saya setia pada PSI. Nah, kalau PSI kalau Jokowi memutuskan tidak masuk PSI, maka efek koktail itu nggak akan terjadi. Iya, ini kan sebetulnya ngapain sih Pak Jokowi juga mau membesarkan PSI? Kan itu pertanyaannya kan. Karena Pak Jokowi mau ikut politik harian ini. Nah, kalau mau politik harian ini, ya carilah partai politik yang memungkinkan saya masuk ke lingkaran elit ini gitu loh. Yang 8 partai politik itu. PSI bisa nggak? Nggak bisa. Dia cuma 2,8. Gitu. Jadi siapa? Carilah kira-kira yang memungkinkan saya. Kalau menurut Anda, Jokowi Tunggu harus dulu, makanya saya bukan gitu. Itu cara berpikir saya yang bukan orang PSI gitu. Kalau saya sekiranya dimintai Pak Jokowi nasihat, Pak Jokowi nggak usah. Anda bilang ke kiri PSI itu ke kiri, Anda bilang ke kanan kan. Apalagi ada kendalinya di situ namanya anaknya Kaisang kan. Kecuali 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, supaya PSI ini nggak lepas kendali, mungkin Kaisang sudah jadi nggak ketua umum lagi, beliau jadi Dewan Pembina. PSI-nya tetap di tangan. Loh kalau sudah ada Kaisang di situ, ngapain lagi kita nyomplok di situ gitu loh. Kecuali misalnya kan 5 tahun ke depan nih, Ade Armando bersaing sama Kaisang gitu, dan menang gitu loh. Nah, udah Kaisangnya. saya Ade Armandonya. Ya udahlah saya Dewan Pembinanya, artinya tetap di bawah kontrol kan. Nah itu cara berpikir logik. Itulah yang harus dikenali dari yang udah kita kenal dari Pak Jokowi, itu berpikir untung gua apa gitu loh. Nah kalau dia udah bisa kendalikan melalui anaknya, ngapain juga mesti masuk ke kamu ke kiri ada PSI-nya, kamu ke kanan, Pak kanannya PSI-nya.
gitu. Ngapain Kalau juga ikut? ngapain lagi di situ? Ngapain juga Saya nyemplung di situ gitu? Saya cari yang lain dong. Yang lebih besar gitu. Iya, meskipun saya nggak ketua umum di situ, misalnya saya dewan pembina di situ, apa dewan pembina di situ dan sebagainya. Kalau menurut Anda, partai politik yang menurut Anda paling kan saya udah ideal? katakan tadi kan, mungkin P3 masih bisa loh, kan belum ketahuan sampai sekarang kan. Di Golkar mungkin dewan pembina atau dewan penasehat. Tapi agak sulit nggak sih kalau di Golkar? Ya kita nggak tahu, kan politisi Udah ada pemilik gini, sahamnya. di Indonesia ini kan nggak ada yang bisa menduga kayak Gibran tuh bisa jadi wakil presiden gitu loh Pak. Oke. Kaisang tuh dalam 2 hari anggota jadi ketua umum PSI, siapa yang menduga? Ya ini politik di Indonesia kan. Itu namanya skeptisisme Ray Rangkuti. Bukan. Jadi jangan tanyakan bisa nggak sih? Lo nggak ada logikanya kok. Iya. Kalau semuanya logik, ya kan? Bali juga belum tentu jadi ketua umum Golkar tuh. Nah, Gimana? saya boleh Coba, berkomentar. Silakan Ya. Bunga. Tunggu dulu, saya minta Bunga. Bagaimana orang yang sukses membawa partai pemenang pemilu kedua dan mendukung presidennya lalu menang, kok tiba-tiba mundur digantikan orang lain? Pakai logika apa itu? Logika kekuasaan. Kalau boleh- itu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, kalau itu itu. dia. Ya, saya boleh komentar nih ya, soal Jokowi ini. Ya, memang lagi-lagi buat penonton harap sadar, saya dan Ray Rangkuti itu berseberangan. Ya. Begitu juga dalam hal cara pandang beliau dan saya mengenai siapa itu Jokowi. Makanya saya undang karena Ya. punya perspektif yang berbeda. Betul. Kalau perspektifnya sama, ngapain Betul. saya undang dulu Iya, lah, iya. iya kan? Oke, gini. Dan gini, saya mau bilang tentang Nggak, cara bedanya. nanti dulu dong, nanti dulu. Bentar, Nanti dulu dong. Saya sambung yang ini dulu. Oke, Oh, saya, iya, iya, saya iya. cabut dulu nih kalau kayak gitu. Ada bedanya. Eh, Bung Ade berkepentingan agar Jokowi masuk ke PSI. Ya. Saya nggak punya kepentingan apapun mau masuk PSI, Oh, kayak ya. mau masuk apapun silakan. Ya. Cuma kalau saya diminta misalnya oleh Pak Jokowi Untuk pandangan politik gimana, Ya. seperti yang tadi saya ya, jelaskan. boleh. Ya. Kebetulan Pak Jokowi nggak tanya. Ke saya juga dia nggak nanya. Jadi jangan, wah kalau ada Armando ditanya nih sama Jokowi, nggak ada ya. Tapi saya mau bilang gini, saya memandang Pak Jokowi itu beda banget dengan Bung Ray Rangkuti. Bung Ray Rangkuti ini seorang kritikus yang sangat tajam dan keras dan bisa kita kategorikan sebagai orang yang anti Jokowi. Ya. Dia membantah itu, tapi buat saya kalau ada geng anti Jokowi, salah satunya Ray Rangkuti. walaupun nggak Tapi- kelihatan nih, masih nggak kelihatan. Tapi Ray Rangkuti itu sedemikian etisnya, dia nggak masuk dalam 12 orang yang sekarang dilaporkan ke polisi itu. Karena kata-katanya nggak masuk dalam kategori pelanggaran pidana kan. Tapi kembali ke yang ingin saya katakan tadi, gini, kalau dalam pandangan saya, Jokowi itu is much better atau beyond ya seorang politisi yang pikiran itu adalah bagaimana meraih kekuasaan. Ya, dia bukanlah tipe orang yang berusaha agar gimana caranya ya. Gue ini Kalau di sini jelas saya berbeda. ya makanya Gimana? gimana Sabar. gimana caranya ya Saya minum kita gue bermain politik nih dengan melihat keseimbangan kekuatan antar partai sehingga gue bisa berkuasa lagi ya misalnya begitu. Saya enggak, kalau saya tuh melihat Pak Jokowi itu sekarang memang sedang melihat bahwa setelah 10 tahun dia memimpin Indonesia, 2 tahunan dia memimpin Jakarta, sekian 7-8 tahun dia memimpin Solo, dia itu adalah orang yang percaya bahwa politik Indonesia ini problematik. Ada masalah besar di politik Indonesia. Politik Indonesia itu harus diberesin, harus diubah, harus diperbaiki. Makanya beliau turun ke politik. Makanya dia turun ke politik dan tidak menggunakan partai politik yang sudah kuat, sudah established, yang sudah dikuasai oleh ya orang-orang yang selama ini memang sudah bertahun-tahun menguasai partai-partai tersebut dan akan terganggu kalau diminta untuk mengubah sistem kepartaian mereka misalnya. Kan gagasan tentang partai terbuka itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang bisa saja dilakukan oleh partai manapun. Tapi tidak akan ada partai lain yang menerimanya karena harga yang harus dibayar dengan menerapkan sistem partai terbuka itu sangat besar loh terhadap orang-orang di dalamnya. Satu-satunya partai yang mungkin menjalankan itu adalah partai anak dia. Partai Ya. Solidaritas Indonesia. Solidaritas Indonesia. Karena itu menurut saya
Pak Jokowi itu memang kepengen agar sistem partai terbuka itu dijalankan dengan benar di Indonesia. Dan untuk itu dia ingin berada di dalam PSI. Dia tidak berpikir tentang, bukannya dia tidak menganggap penting Golkar ya. Dia tidak menganggap penting PAN misalnya atau P3 tadi ya. Penting, itu semua penting. Tapi ini adalah partai-partai yang nggak mungkin diubah. Mereka akan bertahan dengan pola yang lama. Karena bentengnya terlalu tinggi. Ya karena kepentingan yang akan terenggut gitu ya dengan menerapkan sistem partai terbuka di mana ketua umum itu dipilih langsung oleh anggota, itu terlalu mahal harganya. Makanya dia merasa bahwa saya percaya dia itu satu-satunya partai di mana dia ingin terlibat di dalamnya adalah PSI. Bung Rey, gimana kalau Bung Rey? Saya nggak usah panjang-panjang menjawab itu. Bahwa beliau mendorong anaknya di wali kota di Solo, mantunya di Medan, sekarang anaknya 2 hari jadi anggota lalu ketua umum, dan sekarang jadi wakil presiden. Cukup menjelaskan apa sebaliknya yang dijelaskan oleh Bung Ade tentang apa sih politik itu di kepala Pak Jokowi gitu. Apa itu? Ya udahlah, udah jelaskan kok terang-terangan begini. Nggak, Anda harus bertanya loh, apa yang ada di kepala Pak Jokowi? Ya, di kepala Pak Jokowi itu anaknya jadi wali kota. Anaknya yang lain 2 hari cukup jadi anggota lalu jadi ketua umum. Kalau Bung Ade kan mengatakan menantunya harus jadi wali kota lalu gubernur. Anaknya yang wali kota harus jadi presiden meskipun aturannya diubah melalui Mahkamah Konstitusi. Udah cukup dong, kan Bung Ade tapi kan Bung Ade tadi bilang ingin mengubah perpolitikan. Nggak, ini ya, semua mungkin mau diubah dengan cara kayak gitu. semua framingnya beliau ini itu lebih sebetulnya framing itu yang satu. memang menyudutkan Pak Jokowi. Yang kedua, saya mau mengatakan justru akan tercederai prinsip yang disebut partai sangat terbuka kalau Pak Jokowi masuk di dalam. Kenapa? Tercederai di mana? Anak dan bapak berada dalam satu partai yang sama. Aha. Kenapa? Ya, Nggak diletak salahnya di mana? Tapi kan Demokrat saya nggak tahu ya, susah ya bagi saya karena bagi Bung Ade Armando, anak Pak Jokowi jadi wakil presiden kala dia jadi presiden pun itu nggak masalah kok. Ya, saya kan susah saya berjelaskan lagi. Enggak dong, dia menjadi wakil presiden pada saat ada presiden baru. setelah Presiden Jokowi sudah selesai. Sudah selesai. Berarti dengan sendirinya bahwa Gibran ini mencalonkan diri kalau Jokowi jadi presiden, bagi Bung Ade Armando juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu aja nggak masalah, apalagi ini itu maksud saya. Jadi susah menjelaskan itu memang. Karena saya memang tidak menangkap ada masalah di situ. Itu dia. Makanya saya tanya, masalahnya di mana? Saya ingin bilang misalnya, ingin katakan tentang yang 2 hari masuk langsung jadi ketua umum, itu kan sebetulnya harus dibaca dalam range waktu yang lebih luas. Sebetulnya rencana untuk masuk ke PSI oleh Kaisang itu berlangsung berbulan-bulan sebelumnya. Atau bahkan mungkin bertahun-tahun. Bertahun-tahun barangkali tapi itu tidak. tetap namanya rencana. Iya. Nah, salahnya di mana? Ya masalahnya nggak ada masalah. Kalau waktu itu ada, kalau kita menganggap rencana itu pun bagian yang diukur dalam konteks beliau menjadi ketua kalaupun umum, pada hari itu tuh, pada hari itu dilakukan soal kita mau buat voting semua nih, ya untuk semua anggota melakukan voting, pasti Kaisang yang menang. Iya. Ya kan kemarin juga udah jelas Kaisang juga menang kan untuk kedua kali. Ya, orang sangat mencintai Jokowi. Kaisang putra Jokowi. Nah, sekarang dia. Kalau aku mau tanya sekarang, Bung Ade Armando, Anda masuk ke PSI karena PSI-nya, karena Kaisangnya, atau karena Jokowinya? Saya karena PSI-nya. Bukan karena Jokowinya? Kan saya masuknya tuh pada tahun 2023 ya. Jadi menjelang pencalonan. Saya merasa bahwa Indonesia ini perlu diubah. Politiknya harus berubah. Antara lain mengubahnya adalah saya perlu masuk ke DPR. Ya. Dari semua partai yang menurut saya serasi dengan idealisme saya, ideologi saya, hanya PSI. Saya mencintai Jokowi, tapi saya masuk ke PSI bukan karena Jokowi, karena saat itu Jokowi belum ada di PSI. Ya enggak? Pak Kaisang juga belum masuk di PSI. Saya duluan masuk. Saya masuk ketika ketua umumnya PSI masih Giring. Jadi saya masuk karena PSI-nya. Udah lama direncanain masuk nggak? Siapanya? Mas Adenya. Sayanya? Iya.
sayanya ya itu antara lain terjadi karena kalau Anda ingat saya tuh pernah dikeroyok ya. Iya. Ketika sesudah dikeroyok itu saya berpikir tentang kayaknya saya harus bergerak lebih jauh. Jadi cara ngitungnya dari situ. Jadi Enggak, iya. Kan Anda jadi nanya. sebetulnya udah lama jadi anggota Enggak sejak dong. rencana. Loh iya, kalau Oke, ini nggak selesai karena Iya nih. karena memang beda pemikiran kalau soal itu. yang Tapi satu anti Jokowi, yang satu pecinta Jokowi. saya pakai selek. Tapi menarik ya soal rebranding, begitu ya, rebranding Partai Solidaritas Indonesia dari logo lah, kita nggak usah ngomong soal kepengurusan ketua umumnya Kaisang yang memang sudah terprediksi bakal kepilih kembali begitu ya. Tapi dari logo gajah, tadi Anda menyebutkan itu juga dari Pak Jokowi juga, lambang gajah itu. Saya harus katakan kabarnya begitu. Jadi saya nggak dengar langsung dari Pak Jokowinya, tapi orang-orang tuh bilang itu sebetulnya yang menentukan tuh Pak Jokowi. Ya, oke? Oke, jadi yang menentukan itu Pak Jokowi berlambang gajah itu Iya. untuk melawan Banteng. Kalau saya sih melawan Banteng. Enggak, Anda jangan mancing-mancing begitu dong. Jadi kita Bukan itu mancing, itu pertanyaan. itu pertanyaan. Ya, jadi gini, kalau kasarnya kan sebenarnya PSI itu musuhnya tuh bukan PDIP, ya. Apalagi kalau PDIP mengalami restrukturisasi bulan Agustus ini. Ini PDIP itu masalahnya selama ini justru PDIP lah yang terus-menerus tanda petik musuhi PSI, termasuk memusuhi saya. Anda tahu kan saya pernah dituntut oleh kubu PDIP sampai 201 miliar rupiah. 201 miliar. Itu kan nggak masuk akal. Tapi masuk akal kalau itu tujuannya adalah sekedar untuk membungkam kami. Nah, karena itulah kemudian ya kami harus melawan kan. Nggak bisa dong kita berusaha diinjak, kemudian kita membiarkan diri kita diinjak-injak. Tapi kalau sekarang sudah terjadi perubahan strukturnya, orang-orang lamanya itu berubah. Misalnya Pak Hasto tidak lagi berada di PDIP, ya. Misalnya dia ketahuan bersalah, masuk penjara gitu. Kan akan terjadi perubahan di dalam PDIP. Nah, PDIP baru ini kami harapkan itu menjadi PDIP yang bersahabat sekarang dengan PSI, sehingga kita nggak usah Banteng ketemu gajah itu. Nah, itu pertanyaan, emang bisa persahabatan antara Banteng dan juga gajah itu? Nggak ada sebetulnya perselisihan macam-macam, ya persaingan di antara mereka aja. Tapi kan PSI ini menurut saya ya, bukan bersaing dengan PDI, itu persis. Pesaing dia justru adalah partai-partai yang berada di koalisi saat ini. Gitu. Dia dengan PDI itu jauh lah. Jauhnya apa gitu? Pertama dari idiomnya kan udah beda. Sekarang orang lihat partai PSI ini partai kelas menengah ke atas kan. Nah sementara PDI itu kelas menengah ke bawah gitu. Kedua, PDI itu udah diuji dengan ditinggalkan Pak Jokowi 2024 yang lalu. Mereka tetap dapat 21% kan gitu. Artinya semua pemilih PDI karena Pak Jokowi itu udah minggat kok. Minggatnya kemana? Yang paling besar adalah ke Golkar kan, gitu. PSI-nya cuma dapat 2,8, gitu. Nah oleh karena itu, bagi saya keliru PSI kalau mengidentifikasi kompetitor utama mereka 2029 itu adalah PDI, kejauhan gitu. Kompetitor mereka yang paling dekat itu adalah satu Golkar, kedua Gerindra gitu, yang ketiga Nasdem, ya, yang keempat mungkin ya Demokrat gitu. Itulah kompetitor mereka. Nah makanya kemarin tuh kita tanya kawan-kawan media, gimana caranya? Pertama, saya bilang ada 3 kiat bagi PSI kalau bisa muncul di 2029 gitu. Kiat pertama, Kaisang harus nunjukin bahwa dia adalah dia gitu. Nggak selalu bergantung kepada nama besar Pak Jokowi kan. Dia harus muncul sebagai pemimpin yang orang kenal dia bukan karena Jokowinya, karena PSI-nya gitu. Jadi PSI itu sekarang harus identik dengan dia gitu. Nah caranya. Tapi mungkin nggak begitu. Nanti ada yang jawab soal mungkinnya, bukan saya. Nah yang kedua adalah mereka harus terlibat politik harian. Kalau mereka diam seperti yang sekarang, ya kebenem. Kebenemnya sama Golkar. Karena yang speak out terus tentang ini itu ya orang-orang Golkar kan di parlemen maupun di kabinet gitu, oleh Gerindra, oleh Nasdem, oleh Demokrat. Mereka nggak kedengar nih, karena nggak tersentuh, nggak ikut politik harian. Contoh nih misalnya, soal data kita yang diambil, yang diserahkan, yang dapat diakses oleh Amerika. Pandangan PSI-nya apa?
gitu kira-kira tuh. Dan banyak contoh. Maksud saya itu politik harian tuh ada di situ gitu menurut saya. Termasuk landscape yang lebih besar tentu itu apa namanya kontrak perdagangan antara Indonesia Amerika itu pandangan PSI. Dulu PSI ya sebelum diidentikan dengan Pak Jokowi dikenal karena sikap kritis mereka kan. Betul, saya setuju. Baik di Jakarta ya, macam-macam Pada saat gitu. di Jakarta, Iya, pada saat di Jakarta dan suara. Dan sekarang saat itu mereka bersama dengan Ahok kan. Tapi sikap kritis itulah yang membuat PDI naik tinggi sekali respon publiknya terhadap mereka kan. Gitu. Mungkin itu salah satu memori yang membuat Pak Bung Adi Armando juga masuk ke PSI itu, ingat-ingat yang di Jakarta itu gitu loh. Iya, saya juga Itu menarik yang itu. kedua. Iya, itu pada saat awal-awal PSI itu benar-benar kritis sekali di Jakarta sekarang, pada saat itu. Kita melihat PSI itu nggak beda jauh kok dengan partai politik yang lain. Ya kan karena udah satu Itu circle. maksud saya, begitu berkuasa ya selalu diam. Oke gas, ya kita oke gas juga. Satu suara. Nggak ada apa kayak catatannya. Misalnya, perdagangan ini, tapi catatan kami ini gitu. Kan itu enaknya mereka nggak masuk dalam kabinet, dalam pengertian yang sesungguhnya itu. Nah yang ketiga nih, yang saya usulkan ke PSI. Kaisang sebetulnya, bukan hanya PSI. Dia harus muncul sebagai orang yang dekat dengan masyarakat. Dan dia punya kemewahan itu. Jadi Anda melihat Kaisang itu ada jarak. Mohon maaf. Ke masyarakat. Dia mendekati masyarakat waktu kampanye aja kok. Setelah kampanye, 6 bulan terakhir, 7 bulan terakhir ini, apa yang dilakukan oleh Kaisang? Tenggelam aja kan, mohon maaf aja. Nah, padahal dia punya kemewahan melakukan itu. Kenapa saya pertama, dia sendirinya udah jadi sorotan publik kan, karena dia nanya Pak Jokowi kan. Jadi dia nggak perlu nunggu seberapa besar action saya ini akan menimbulkan efek berita gitu. Dia nge-action aja udah akan jadi berita. Gitu. Nah yang kedua ada efek waktu. Dia nggak perlu terganggu dengan jadwal pemerintah. Partai-partai yang lain itu ketua umum semua yang jadi anggota kabinet. Menteri Golkar, juga. ketua umumnya kabinet. Ya kan, Demokrat begitu. Kaisang harusnya punya keleluasan itu. Punya leluasan. Turun dong ke sini. Seperti bapaknya dulu turun ke gorong-gorong kan jadi populer tuh. Ya, ini mungkin nggak langsung gorong-gorong lagi lah ya kan, tapi turun ke sana, turun ke sini. Oke, sanggahan Anda. Kalau nggak dilakukannya, selalu menopang ya nama besar mereka pada Pak Jokowi. Dalam bayang-bayang Jokowi itu. Saya lihat caranya Pak Jokowi turun. Gimana sanggahan Anda? Saya nggak mau nyanggah karena dalam hal ini. Berarti benar ya? Saya akan bilang berjarak sama masyarakat. Gini, saya ada penjelasannya kenapa. Sudah, ketawanya udah. Okay. Jadi gini, iya saya rasa ada 3 hal yang Anda bilang itu semuanya saya setujui. Ya, pertama adalah Kaisang tidak bisa lagi hanya mengandalkan nama Pak Jokowi. Betul. Kedua, PSI harus tampil kembali menjadi partai yang relevan, menjadi nyata, berinteraksi dengan masyarakat tentang masalah-masalah public affairs yang sedang terjadi. Dan ketiga, Kaisangnya sendiri, Mas Kaisang sendiri harus turun. Dan bukan cuma Mas Kaisang, semua tokoh-tokohnya, influencernya, pimpinan DPW-nya, DPC-nya dan seterusnya itu harus ada di bawah. Itu benar semua. Dan saya akan sampaikan ini. Bayangkan saya bilang, Ray Rangkuti yang anti PSI selama ini kasih masukan ini buat PSI. Itu kan luar biasa. Jangan bentar lagi ini lagi. Masuk lagi. Ya, kita tinggal tunggu waktu lah itu ya. Nah, tapi maksud saya begini. Ntar saya ketawain aja. Nggak, dia diundang lagi sebagai wakil PSI. Tapi gini, selama ini itu bukannya tidak disadari. Nggak semua orang PSI menyadarinya. Tapi tolong dipahami, PSI itu sebetulnya dalam waktu setahun terakhir ini itu lagi betul-betul konsentrasinya adalah pada sesudah kemenangan pemilu. Itu kan isu-isu barunya adalah bagaimana kemudian kita melakukan restrukturisasi. Kan perjalanannya menuju Kongres kemarin itu cukup panjang. Tapi yang itu... saya mau bilang bahwa ini semua baru bisa diterapkan oleh PSI setelah terjadinya restrukturisasi ini yang sedang berjalan saat ini. Saya akan sampaikan ini semua. Mas Kaisang, saya setuju. Faktor Pak Jokowi itu penting banget. Dan karena itulah
saya masih tetap berharap Pak Jokowi masuk dan berada di PSI. Dan apa yang dia katakan sebagai bekerja keras untuk PSI tetap dia lakukan. Tapi Mas Kaisang memang tidak boleh senantiasa dilekatkan dengan bapaknya. Dia harus betul-betul menjadi seorang ketua umum partai yang berwibawa, yang punya otoritas, yang berpikir tentang bangsa, yang visioner, dan seterusnya. Yang dia kritis harus, juga. Yang kritis, dan dia bicara. Ya. Dan kritis termasuk terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang barangkali sedang bermasalah. Itu yang nomor 2 kan. Nah, ya. berani nggak PSI untuk harus berani, kritis seperti dulu? harus berani, seperti dulu harus awal. berani. Tapi kenyataannya Gini, Anda harus ingat ya, PSI ketika menjadi partai yang kritis, menjadi partai yang kritis tahun 2019, itu kan pada saat pemerintahannya Pak Jokowi, ya. Jadi kalau sekarang pemerintahan Pak Prabowo yang juga didukung oleh PSI nggak perlu merasa sungkan untuk bersikap kritis. Karena dulu pun kita bersikap kritis pada saat pemerintahnya adalah pemerintah yang didukung oleh PSI. Paham ya? Oke. Nah jadi, sebentar, terakhir. Saya baru begini doang loh, Bung Ade. Saya takut Anda langsung, bagaimana Pak Rangkuti gitu ya. Nah saya mau bilang yang terakhir itu adalah, saya setuju bahwa perlu sekali turun. Bertemu dengan jaringan di bawah. Dengan para relawan. Grassroots. Itu penting sekali. Itu yang tadi Anda katakan, tadinya PSI adalah partai anak muda. Sekarang Mas Kaisang itu sudah berubah. Ini harus menjadi partai yang memang berbicara pada grassroots. Bahwa tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang relatif anak muda. Misalnya 30-an, 40-an kan masih muda ya. Tapi sebetulnya tidak bisa hanya bicara pada anak muda saja. Tahun 2029 barangkali kita akan melihat lebih banyak kalangan dari barangkali orang berusia 50, barangkali 60 menjadi caleg-caleg yang ada. Jadi terima kasih Bung Rai, itu masukan yang sangat berharga. Tapi saya mikir gitu ya kan, Mas Kaisang udah jarang lagi ke ke masyarakat segala macam. Loh, partai politik yang lain juga pas pemilu aja kok, pas lagi kampanye aja. Itu kan yang jadi pertanyaan saya begitu. Ya memang udah jadi hal yang biasa kan. Itu yang saya sebut, inilah kemewahan Kaisang sebetulnya saya bilang. Kalau dia bisa running dalam 5 tahun ini, itu kemewahan dia dibanding ketua-ketua partai politik yang lain. Soalnya ketua umum partai politik yang lain itu tuh ada tugas negaranya, dia nggak bisa semena-mena. Dia hanya punya waktu Sabtu Minggu. Dia justru mau bilang, Mas Kaisang itu nggak usah niru partai-partai yang lain. PSI itu jangan niru partai yang lain, yang cuma enak tidur di rumah pada saat sebelum pemilu. Turunnya baru setelah pemilu, itu pun bagi-bagi duit. Nah ini harus diubah, saya setuju. Iya. Memang harus begitu. Dan saya duga, saya percaya Mas Kaisang tuh bisa menjadi seperti ayahnya dulu ketika di Solo. Yang sampai harus ketemu dengan kaki lima berbulan-bulan. Belusukan dan seterusnya. Termasuk juga soal kritis apapun kebijakan Sebab publik. Kenapa gitu? Kan kalau PSI membayangkan cara kerja partai yang lama, mereka nggak punya duit kok. Itu benar. Makanya kemarin itu kan Pak Jokowi mengingatkan, jangan lupa pada bensin. Nah itu dia. Iya. Karena ketika udah punya mesinnya, kalau nggak ada bensinnya juga nggak bisa jalan kan. Itu dia. Nah itu secara lugas loh. Iya. Itu antara lain dia mau bilang pada ini kan gini. Sekarang kita punya 180 anggota DPRD ya. Dia mau bilang bahwa mbok ya gitu ya. Kalian udah jadi anggota DPRD, ya sisihkanlah sebagian dari penghasilan Anda itu untuk membiayai PSI. Anda bangunlah hubungan dengan orang-orang yang bersimpati pada PSI agar mereka bisa membantu setiap bulan bagi PSI. Misalnya begitu. Karena memang tadi yang dikatakan Bung Rai itu orang merasa bahwa ini partainya Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu kaya raya gitu ya. Kali ya. Mungkin Kaisang dianggap kaya raya, maka mereka punya duit tak berseri. Itu tidak benar. Makanya tetap harus ada bensin ya? Harus ada bensin. Patungan bensin ya? Patungan bensin. Dan bensin itu bisa ditukar dengan cara yang sangat murah. Nah itu tiap hari aja turun. Ya. Gitu. Iya. Murah meriah kan. Nah kayaknya jangan pakai gaya parpol yang lama.
Ini kayaknya betul-betul Ray Rangkuti ini harus menjadi orang PSI kelihatannya. Cara berpikirnya tuh memang patut diteladani. Oke. Anda 2029 apa yang kemudian target seorang Kaesang sebagai ketua umum begitu ya, membawa PSI ini ke arah yang seperti apa? Di belakangnya ada Pak Jokowi yang memang akan berupaya kerja. Pertama seperti tadi saya katakan di awal ya, pasti tujuan utama yang sekarang menjadi target utama adalah masuk ke parlemen ya. Nah, masuk ke parlemen tuh harapannya bukan cuma sekedar masuk dengan angka 4%. Misalnya minimalnya masih belum berubah 4%. Harus lebih dari 4%. Biar dapat masuk inner circle. Nah, itu kan versi Bung Ray nih. Dia kepengen masuk inner circle. Padahal keluarga Jokowi kan orang yang udah lama terpandang. Buat dia sih duduk di inner circle tuh tentu penting ya, duduk sama-sama gitu, ngobrol, tapi tidak perlu didikte oleh inner circle yang ada itu ya. Tapi kembali iya benar, agar diterima di DPR, agar bisa duduk di DPR ya, dan barangkali mudah-mudahan mengubah DPR dari dalam. Artinya DPR tidak lagi terlalu bergantung pada money politics dan seterusnya. Tapi ingat, termasuk juga untuk bersahabat dengan PDI Perjuangan. Sebetulnya tadi saya ulang ya, PSI tidak pernah merasa perlu untuk bermusuhan dengan PDIP. Tapi kalau PDIP-nya terus tidak menerima PSI, bahkan mendorong-dorong gitu ya, mengancam-ngancam, menekan-nekan, ya nggak mungkin dong PSI-nya diam saja. Pasti PSI itu melawan. Tapi kalau sekarang kita lihat akan ada perubahan struktur kepengurusan PDIP pada bulan Agustus ini. Ada yang ngancam? Dari PSI, dari PDIP. Lah iya dong, saya digugat 201 miliar itu kan contoh yang paling baik. Ada contoh-contoh lain, tapi buat saya yang paling gampang itu aja lah ya. Tapi kalau sekarang ini udah berubah, orang-orangnya udah ganti, orang-orangnya menjadi orang-orang seperti Mbak Puan gitu ya, yang bisa duduk sama-sama dengan Kaesang dan ngobrol dengan baik dan seterusnya, itu hilang kok permusuhannya ya. Nah jadi, tapi ingat kembali ke pertanyaan Anda, sebenarnya cita-citanya PSI itu lebih ke 2034 ya. 2034 itu adalah masa di mana mudah-mudahan PSI pada saat itu sudah 5 tahun berada di DPR, sudah bisa semakin meningkatkan daya tariknya buat masyarakat luas. Oke. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terakhir, Bung Ray, dengan di belakang ini ada Jokowi sudah jelas dan secara tegas begitu ya mendukung bersama dengan PSI. Masihkah kemudian pengaruh Jokowi ini bisa menaikkan di 2029, 2034 targetnya? Kalau beliau berkuasa aja dapatnya cuma 2,89. Itu sedang berkuasa loh. Berarti menurut Anda sedang bansosnya rame-rame di mana-mana. Konon ceritanya ada juga yang menyebut-nyebut nama parcok-parcok segala. Dapatnya cuma 2,8. PSI nggak pakai parcok, gimana sih Anda ini? Tapi kalau misalkan setelah tidak menjabat, berarti Anda melihat tidak ada lagi pengaruh. Ada survei-survei yang menyebut Pak Jokowi adalah salah satu presiden dengan elektabilitas dan popularitas yang paling cepat merosot setelah tidak jadi presiden. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana ya, coba direnungkan lah itu Bung Ade. Enggak, saya udah berulang kali dengar dan saya udah bilang, ini survei siapa ya? Oke, nanti kita bahas lagi, nanti kita lihat lagi seperti apa ketika PSI sudah jelas, Pak Jokowi akan berusaha keras bersama dengan PSI. Kita akan tunggu nanti apakah masuk KTA juga bersama juga dengan Dewan Pembina, begitu ya, di posisi Dewan Pembina, kita nggak akan pernah tahu. Kita lihat nanti targetnya akan seperti apa di 2029. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sudah datang Bung Ade Armando. Selamat datang di PSI. Terima kasih. On Point with Adisti Larasati. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di On Point with Adisti Larasati di episode selanjutnya untuk membahas topik-topik yang menarik untuk diperbincangkan dan pastinya di Suara Publik. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.